Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kutukanmu untuk mantan akan kejadian. Ya. Nah, jadi orang biasanya kalau dikhianati, disakiti, dikecewakan, dia akan mengeluarkan kutukannya. Ya. Dan memang orang harus berhati-hati betul. Seemosi apapun, semarah apapun, ketika akan mengeluarkan kutukan itu harus difikirkan dengan jernih, dengan hati-hati, agar jangan sampai ketika kutukan itu terwujud kejadian, dia menyesal. Ya, jadi misal seorang orang tua lah ya, khususnya seorang ibu, ya mbok semarah apapun dengan anaknya, jangan mengeluarkan kutukan. Ya. Kutukan itu seperti apa ya? Kutukan itu, wow, dasar anak durhaka, hidupmu melarat, menderita. Waduh, itu. Ya, itu akan kejadian tuh. Doa dari seorang ibu, doa dari orang tua kepada anaknya itu adalah doa yang mustajab. Jadi apa yang kita katakan itu adalah doa. Ya. Nah, begitu juga saat kita dengan mantan, kita marah banget dengan mantan. Dia cuman memanfaatkan kita, ya, dan kemudian dia mengkhianati kita. Dia menghabiskan uang kita untuk dia pakai foya-foya, senang-senang dengan orang ketiga. Marah, wajar, manusiawi. Nah, tapi kalau kita mengeluarkan kutukan kita mengutuk mantan. Ya, kamu mengkhianati saya, kamu bangkrut, kamu sakit-sakitan, kamu akan jadi orang yang paling melarat, paling menderita. Waduh, itu. Kita tidak pernah tahu kan, ternyata misteri rahasia di depan sana, mantan itu jodoh sejati kita. Dia cuma sedang tergoda saja, dan itu ujian kesabaran untuk kita. Ternyata dia balik, kutukan itu terjadi. Mantan jadi bangkrut, nganggur, kan jadi beban kita. Tambah pula sakit-sakitan, aduh, ngurus orang sakit itu. Capek tuh. Nah, makanya saya katakan ya, kutukanmu untuk mantan itu akan kejadian. Nah, karena itu harus hati-hati. Nah, pertanyaannya, mengutuk seseorang, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan bagi orang yang terzolimi. Ya, kalau dia tidak terzolimi, dia mengutuk orang tidak akan kejadian. Tetapi bagi orang yang terzolimi, itu akan kejadian. Dan mengutuk seseorang, ya, menyampaikan kemarahan atau kekecewaan dengan terus terang tuh, bagi orang yang terzolimi, itu memang diperbolehkan. Di dalam surat An-Nisa ayat 148 kita diajarkan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang terus terang kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. Allah maha mendengarkan dan maha mengetahui. Ya, nah, jadi kalau orang itu terzolimi, maka dia diperbolehkan untuk mengatakan apapun. Dan karena dia terzolimi, maka apapun yang dia katakan itu akan terjadi. Karena
setiap kata, setiap kalimat itu adalah doa kan? Dari orang yang terzolimi kepada orang yang sudah menzoliminya itu akan terjadi, akan kejadian, akan terkabul. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu doa yang mustajab, yang terkabul. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana kalau yang mengutuk itu adalah orang yang malas ibadah? Ya, begitu. Tidak pernah ibadah, apakah akan kejadian juga? Selama dia terzolimi, maka apapun yang dia katakan untuk orang yang menzoliminya akan kejadian. Ya, apalagi kalau yang terzolimi ini adalah orang yang tekun ibadahnya, rajin berdoanya, dia terzolimi, dia mengeluarkan kutukannya, itu cepat sekali itu akan terjadi kepada orang yang sudah menzoliminya. Nah, kalau mantan menzolimi kita, mengkhianati kita, dan kita mengutuk dia, itu akan kejadian. Tapi tadi ya, nah, saya khawatir ternyata dia ini adalah jodoh kita. Tentu kita pengen dia kembali kepada kita kan, tetap seindah yang dulu, sesehat yang dulu, semenarik yang dulu kan. Nah, karena itu daripada kita mengeluarkan kutukan, ternyata dia jodoh kita, tentu akan lebih baik kalau kita berdoa. Karena kan juga sama tuh, doa kita sebagai orang yang terzolimi juga terkabul. Nah, kita berdoa agar dia sadar, agar dia kembali kepada kita, agar dia menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat, setia selamanya kepada kita. Nah, itu yang akan lebih indah dan lebih baik lagi. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.